walaupun lengkap sudah pakai tas saya seatbelt, tapi kalau nampak aku rasa suku aduh jangan salah itu. Tapi kata orang berdebar-debar itu tanda cinta, ya. Ya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, kaji kita pagi ini tentang al-khairah. Ada yang namanya khairah di sini? Ada. Saudara rumah saya mau. Khairin. Surah yang mau baca tadi, saya yang tahu surah. Surah Al-Quran. Surah Al-Quran, betul. Ada yang tahu Ibu? Kalau udah tahu ada hadiahnya. Capek kok, nah hadiah umrah. Pulang cari bukan. Ya ayyuhalladzina aman. Nah, sampai situ aja. Wahai orang-orang yang, siapa yang dipanggil itu? Orang yang beriman. Berarti kita yang ada dalam musola apa satunya nak? Amin. Ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu. Lah batal ya kuisnya ya. Kalau dilanjutkan kok dapat ya kawannya Pak. Irka'u. Apa artinya Bu F? Irka'u? Rukuklah kamu. Wasjudu. Sujudlah kamu. Wa'budu rabbakum. Dan beribadahlah kepada Rabbmu. Waf'alul khaira. Dan buatlah nanilo pada Ibu, al-khaira itu yang baik bahasanya. Secara bahasa seperti itu wahyu Allah, firman Allah di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-77. Ayat yang kedua, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ada yang tahu ibu-ibu? Bapak nak? Yakin ada yang tahu kalau bapak? Ibu-ibu ada yang tahu? Surah apa itu? Ayo nak carilah. Ali Imran ayat 92. Allah mengatakan lan tanalul birra, kamu tidak akan merasakan al-birra tadi al-khairah ya. Sekarang al-birra, tidak akan merasakan kebaikan. Dalam tafsir dikatakan kebaikan itu sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat Nabi. Ada juga tafsir mengatakan tidak akan merasakan masuk surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu menginfakkan sebahagian apa yang kamu cintai. Pertanyaan karena Pak Jaka yang jadi pengurus musola itu, yang perlu diinfakkan begini lah itu. Itu bisnis. WC, baik. Kalau bahasanya kita tidak akan merasakan kebajikan sebelum menginfakkan apa yang kamu cintai. Ini tanggal berapa? 25. 25. Ya, dari biji dosa kulit ya. Awak masuk saya dompet tu dah awak itu. Masuk saya dompet, masuk ke TV, kakak, ATM. Ikut ibu, payah dulu. Karena sudah tanggal 25 akan mengeluarkan sebahagian rezeki yang kita punyai. Bulanlah tanggallah sayu. Disuruhlah di penceramah mengeluarkan apa-apa yang kita cintai. Banyak kita cinta ibu Pak, 100.000 tinggal lagi. Hari ini mau hari, targetnya 20.000 sehari. Ayo ya pada Pak, ibu. Sesuatu yang kita cintai kan? Ambo takona ada Pak Jaka hari itu nyampean kalau boleh dikata saya lihat sianan hari Jumat kita orang Kemenako
berinfak ke kota infak di 100.000, 50.000 lah, saya aja dia. Ya Pak. Kan ada semua hidup dah pernah mencuba. Makan seumur hidup. Kota infak kok lalu aja. Itu kan jemaah tadi tu dia. Jemaah haji Pak. Iya. Macam tu dia apply kosian lu pernah cuma 100,000 leh. Pernah 100,000 dah dia cek lah. Akan rugi pernah orang. Iya, rugi. Jadi Bapak dan Ibu, dua ayat itu landasan. Sebenarnya masih ada ayat lain 261 Al-Baqarah, 267 Al-Baqarah. Tambah satu lagi hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata beliau, Rasulullah mengatakan, "Idza matal insan in qata'a min amalihi illa min salasah." Kalau mati insan, awak kok insan atau orang tu? Ya sama, orang ya insan. Idza matal insan, apabila mati awak, terputuslah sekalian amal kita. Amal orang tidak, amal awak. Jadi kalau orang mendoakan awak, sampai, insya Allah sampai kan begitu. Tapi kalau kita berdoa di alam kubur, bisa aja deh. Anda bisa balik, kan? Jadi begitulah bahasa ringkasnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kalau mati manusia, terputuslah sekalian amal, kecuali ada 3 hal. Salah satunya min sadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Apa-apa dan Ibu, inilah dasar dalam kajian wakaf. Nah, jadi mohon izin Pak kasih Pak Memen. Iya, nak kini. Boleh kalau apa silakan. Kalau lah masuk kaji rasanya langsung. Bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah landasan kajian wakaf yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti banyak sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa yang tahu asbabun nuzul? Asbabun nuzul apa artinya? Sebab turunnya ayat lan tanalul birra. Kok sama jalan cici Pak? Ada yang tahu tak asbabun nuzul, sebab ayat ini diturunkan? Tahu? Pertama, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terjemahkan saja di bahasa Arab. Wahai Rasul, aku sangat mencintai hartaku yang ada di Khaybar. Itu harta terbaik yang aku punya. Apakah aku akan sedekahkan? Itu kata Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, in syi'ta habasta aslaha. Kata Rasulullah, kalau engkau ingin tahan pokoknya, wa tasaddaq bisamriha, dan engkau sedekahkan hasilnya. Dari situlah landasan wakaf awalnya, diikuti oleh sahabat yang bernama Abu Talhah. Abu Talhah juga mengatakan, Rasulullah, aku punya harta di Bayruha. Aku juga punya harta yang terbaik di Bayruha. Aku juga ikut ingin mewakafkan, ingin menginfakkan apa yang aku punyai di Bayruha. Turunlah ayat ini mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Turun ayat itu yang menjelaskan kamu tidak akan merasakan kebaikan, tidak akan merasakan ketenangan sebelum kamu menginfakkan sebahagian apa-apa yang kamu cintai. Apa yang dicintai oleh Abu Bakar, Umar? Dan yang kita sampaikan tadi, apa yang dicintai oleh Umar? Tanah di Khaybar. Apa yang dicintai oleh Abu Talhah? Tanah di Bayruha atau Bayruha. Inilah dasar. Maka para sahabat-sahabat yang lain, termasuk Utsman bin Affan, juga melaksanakan wakaf. Apa wakaf Utsman yang terkenal, yang pernah pergi ke Madinah? Apa wakaf yang terkenal dari Utsman bin Affan? Ada wakaf tanah, ada wakaf sumur. Jadi ada wakaf sumur Utsman bin Affan,
yang dimiliki awalnya oleh orang Yahudi dibeli secara berangsur oleh Utsman bin Affan. Kok lucu loh Bapak kejadian ini kan, ada Yahudi pelit, cekik, berapi. Yang ada, kalau ada orang yang mau ambil air harus bayar dan harganya terus melambung-lambung. Ada PAK di Utsman. Aku kata Utsman nyoba beli separuh. Kalau beli sedonya ngomongnya. Dibeli separuh. Perjanjiannya beli separuh. Hari Abu beli separuh dan kan juga bisa menjual air itu. Tapi jadi Utsman bin Affan diumumkan kepada orang, hari ini air ini gratis. Datanglah risiko. Kalau besok orang Yahudi kan dia jual. Akhirnya setiap hari jatah Utsman bin Affan rami orang nyoba cadangan air sampai besoknya lagi. Pas giliran orang Yahudi ini teragak menjual, nah ada orang teragak beli. Sebab airnya udah cukup. Akhirnya hebat kan? Jadi pikiran smart dari Sayyidina sahabat Utsman bin Affan itu, pikiran smartnya akhirnya memang ada orang beli besoknya dari Yahudi. Selalu ditunggu-tunggu bila Utsman bin Affan, jatah sahabat Utsman bin Affan membagi air, orang dikumpul nih. Akhirnya kata Yahudi itu, ambo jual salah satunya. Ambo jual salah. Tidak tahu labo, potio labo ini kan. Awalnya Yahudi berpikir kok bisa kok. Kan setengah hari, kan sehari, bisa aja tahu lele. Jadi Bapak-bapak dan Ibu luar biasa, diikuti oleh sahabat Utsman, diikuti oleh sahabat-sahabat Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat lain, sahabat termasuk Rasulullah SAW. Jadi Bapak dan Ibu, dalam tafsir Al-Mufassir, kita tidak akan dapat menikmati indahnya surga. Tidak akan dapat menikmati indahnya surga sebelum berbagi dengan apa yang kita cintai. Sebelum berbagi dengan apa yang kita cintai. Pitih sengene pitih kalau satu kalau bayar itu untuk kebutuhan. Tapi Bapak dan Ibu, yakinlah dengan berbagi, mana qasamadun min sedekah. Harta itu tidak akan berkurang dari sedekah, termasuk wakaf. Karena inti wakaf itu yang kita pahami, waqafa yaqifu waqfan, ditahan, berdiri, ya habasa yahbisu habasan, ditahan pokoknya, tidak bisa dijual. Kata Rasulullah, la yuhad, la yuba, la yuras, tidak bisa dihadiahkan, tidak bisa dijual, tidak bisa diwariskan. Itu karakteristik apa ya? Apa maksudnya? Karakteristik wakaf. La yuba, la yuhad, la yuba, la yuras. Tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual. Makanya luar biasa manfaat wakaf ini. Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kata salah seorang profesor, namanya Profesor Nurul Huda, pasti Pak Memen tahu. Profesor Nurul Huda mengatakan, kalau wakif sudah mewakafkan hartanya lillahi ta'ala, tapi nazir berkewajiban mengembangkan harta wakaf itu. Kalau nazir pikirannya harus pikiran bisnis, kata dia. Sebab target orang yang berwakaf kan agar berkembang. Ya. Target orang yang berwakaf kan ingin harta ini berkembang dan terus berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh orang. Bapak dan Ibu tahu, kalau lagi-lagi orang yang pernah ke Mekah tahu ada namanya Baitul Asyi, rumah orang Aceh. Itu tanah wakaf yang sekarang dibangun banyak hotel-hotel. Banyak hotel-hotel di Mekah, termasuk salah satunya hotel bintang 5, namanya Makarimul Ajiyah, Hotel Makarim Ajiyah. Itu Bapak-bapak dan Ibu, itu dimiliki oleh harta wakaf orang Aceh. Maka tak salah di waktu orang Aceh pergi haji, orang Aceh dapat uang saku. Kalau kita kan tidak dapat uang saku Pak, tapi kan tidak dari orang Aceh. Dari uang setoran kita. Tapi orang Aceh dapat uang saku, dikasih masing-masing dari harta wakaf yang boleh dimanfaatkan untuk jemaah haji. Ya Ustaz, boleh jemaah haji dapat apa? Tak jatah wakaf. Boleh, karena dia fi sabilillah. Awak orang haji
Bolehkah dapat dari APBD? Undang-undang. Mereka diberangkatkan dari kampung halaman mereka ke embarkasi, dari embarkasi pulang balik, itu tanggung jawab APBD. Undang-undang. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu, termasuk yang dirasakan manfaatnya sampai hari ini. Mereka berikan beasiswa, berikan banyak manfaat kepada yang memang sudah menjadi jatah. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu, tidak rugi berbagi, tidak rugi memberikan yang terbaik yang kita punya. Ambo ada catatan, salah satu imam, Lais bin Sa'ad namanya. Beliau adalah seorang ulama besar tabi'in di Mesir. Itu Bapak-Bapak dan Ibu, ada keanehan yang terjadi di harta beliau. Dia sama-sama punya lahan, anggaplah 1 hektar. Yang lain juga punya lahan 1 hektar. Tapi ada beda yang dirasakan oleh Imam Lais dibandingkan yang lain. Di saat kebun-kebun orang lain berbuah hanya 1 kali 1 tahun, beliau berbuah kebunnya itu 2 kali dalam 1 tahun. Ternyata apa yang dilakukan oleh Imam Lais bin Sa'ad itu Bapak dan Ibu, beliau itu rajin berbagi, rajin berwakaf, rajin berinfak. Jadi jangan heran kalau ada orang haratunya nangis tariban, nangis mungkin jangan salah satunya rajin berwakaf, infak, berbagi. Kalau ada orang nampak sulit jadi menteri, berbagi nggak mau, kecil 20, sekali ada aja yang bisa dibanggakan. Jadi Bapak dan Ibu yakin kalau ada orang, aku pernah Bapak dan Ibu kan pernah mengalami juga, ada seorang yang namanya tidak boleh disebut menitipkan, Ustaz, Iko mau titipkan pipi. Tolong Ustaz cari orang-orang yang kuliah butuh bantuan. Setiap bulan Ustaz beri ke. Ada yang diberi 300.000, 500.000, sampai ada 1 juta. Kalau berapa itu 1.500. Dititip pipi setiap bulan, kasih mereka dan jangan tanggung siapa yang memberi. Karena mau tidak tahu ke Bapak dan Ibu. Yang mau cari alhamdulillah Bapak dan Ibu, rezekinya mudah, Allah mudahkan. Allah berikan kebajikan yang banyak, usaha-usahanya lancar segala macam. Jadi Bapak dan Ibu tidak rugi. Kita yakin tidak rugi berbuat kebajikan, berbagi, salah satunya dalam bentuk wakaf itu. Wakaf itu Bapak dan Ibu ada yang istilahnya mu'abbad, ada yang istilahnya mu'aqqad. Iya betul Pak. Kok salah Pak tunjukan baca. Waduh, kasih awal. Ada yang mu'akkad, ada yang mu'abbad. Mu'abbad itu apa? Selama-lamanya. Kalau mu'akkad itu berjangka. Contoh, Pak, ambo ada piti 1 juta. Iko wakaf selama 1 tahun. Iko wakaf uang, berarti kalau wakaf uang apa yang masuk apa namanya? Ada LKS, ada LKS. Tapi ada lembaga-lembaga lain yang memang sudah resmi. Ambo titip pitiko selama 1 tahun, pergunakanlah, nanti setelah 1 tahun boleh diambil. Nah, itu namanya wakaf mu'akkad. Kalau wakaf mu'abbad selama-lamanya. Nama narancak Ustaz, narancak itu selama-lamanya. Tapi kalau ingin mencoba dulu keberkahan, tapi jangan coba-coba Pak yakinlah dengan keberkahan itu, coba lakukan hal-hal yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kebaikan-kebaikan. Tidak rugi. Apa yang kita sampaikan di awal tadi, tak rugi orang yang berbagi. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik buatnya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau ada yang tidak pas mau sampaikan. Mudah-mudahan kita terdorong untuk melakukan hal. Kalau infak hari ini kok kurang pada infak Jumat petang, berarti tidak berhasil tadi gitu Pak. Jumat petang berapa? Nah, kalau lu enggak boleh. Dan sebab khawatir kok namanya kaji tidak sesuai. Kalau kurang infaknya kita lihat. Barang dulu betul Jumat. Kalau kita bang utang ya lagi. Karena memang kopanya ada sesuatu yang kita gue akan mengalir pahala. Mudah-mudahan